Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi udah dari hilir udah sampai ke hulu melihatnya, dari belakang udah sampai ke depan, tapi yang belakang tetap harus kita lihat, Mas Hep. Kalau kita tidak melihat ke belakang, maka takdir sejarah akan berulang kepada kita, kata George Santayana, filosof Spanyol. Sekarang saya ke Romo Beni Susetio. Romo Beni bisa menganalisa apa yang terjadi kemarin dan bagaimana kita menyikapinya ke depan. Ya, kita melihat memang ada luka ya, luka dalam diri kita, dalam proses menjadi bangsa yang dewasa. Bangsa yang dewasa itu kan bangsa yang tidak lagi menggunakan isu-isu feodal, tapi yang masuk ke dalam hal yang substansi, yaitu bagaimana kita bicara tentang adu program, bagaimana wacana itu dibangun dengan lebih kritis, tapi bukan kebencian dan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi kan kita harus belajar dari sebuah masa lalu untuk menuju masa depan. Dalam proses menjadi itulah, maka kita merenungkan apa yang dikatakan Santo Fransiskus Assisi itu menarik untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi pembawa damai. Dikatakan demikian, Tuhan, jadikan aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikan aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikan aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikan aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikan aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, menyintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Yang mendasar menurut saya adalah bagaimana para elit saling mengampuni dan saling menerima. Bahwa memang ada luka, ya harus kita akui. Ada perbedaan tajam, ya. Ada politisasi, ya. Tapi berani untuk mengampuni berarti orang berani mengatakan cinta. Dan cinta itu adalah pemberian hati, jiwanya. Cinta itu bukan sesuatu yang dikatakan, sesuatu yang dibatinkan dalam perilaku. Pemberi cinta itu yang kita dambakan dari kedua calon kita yang kita harapkan, Anies dan Sandi. Dia memberi cinta yang otentik. Dan cinta yang otentik itu adalah ketika dia mau mengatakan. Apa yang dia katakan adalah hatinya dan jiwanya untuk mengatakan, mari kita membangun sebuah kesadaran baru sebagai bangsa. Dan kita mulai membangun sekarang kesadaran meninggalkan politik identitas dan menuju sebuah kesadaran bahwa kita tidak ada lagi perbedaan. Cinta adalah keagungan keilahian kita. Ketika cinta itu mengatakan kita tidak ada bedanya, tetapi kita disatukan oleh ikatan menjadi Indonesia. Karena persatuan itu segala-galanya, tapi persatuan tanpa keadilan dan kemanusiaan itu semua tak ada gunanya. Maka Hatta mengingatkan kita, hati-hati dengan persatuan. Karena kita kerap kali mengatakan kemanusiaan dan keadilan, tetapi itu hanya menjadi wacana, tetapi tidak dibatinkan. Janji, harapan, itu ungkapan dari cinta. Tetapi janji yang dikhianati, itu melukai cinta dan menusuk cinta, sehingga cinta penuh dengan kepalsuan. Menjadi orang yang tidak penuh kepalsuan adalah cinta. Maka cinta adalah proses menjadi dirinya, dan proses itu ada ketika dia memberikan hati dan pikirannya. Maka tuntutan kita adalah pembawa damai. Apakah kita yang ada di sini, elit politik, semua masyarakat, ayo kita membawa damai, menebarkan kasih dan meninggalkan masa lalu yang kelam,
menuju Fajar menyingsing, karena Fajar itu sudah tiba. Kalau di antara elit mau mengatakan, mari kita pembawa cinta, pembawa harapan. Baik, jadi untuk dua orang yang tadi memenangkan pilkada, ada pesan dari Romo? Ya, pesan saya, Anies dan Sandi harus berani setia kepada janjinya. Konstitusi menjadi pemersatu bersama, maka konstitusi menjadi pegangan, sehingga Jakarta milik semua orang yang hadir di sini, dan memperlakukan martabat manusia yang kecil, yang lemah, yang tersingkir, dan tetap setia kepada konstitusi di atas segala-galanya. Ketika konstitusi itu dijalankan, merangkul semua dan merajut semua, karena Jakarta tidak ada warga kelas 2, Jakarta milik kita semua. Maka saya berpesan, jadikanlah Jakarta sebagai sebuah pusat peradaban kemanusiaan. Maka untuk menjadi pusat peradaban, mari kita berani merajut keindonesiaan. Tapi merajut itu hanya bisa ketika itu dibatinkan dalam perilakunya, bukan diucapkan. Baik, terima kasih Romo. Sekarang Pak Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Tema kita dari tadi melihat luka-luka yang terjadi dan bagaimana kita merajutnya kembali. Iya, Bang Karni, saya sesungguhnya tidak mau bicara tentang luka. Saya tidak melihat ada luka, dan maafkan kalau saya tidak mengatakan seperti ini. Resiko bermain di wilayah politik seperti itu memang harus ada, kelihatannya seperti ada yang luka ya. Tapi kalau saya sih melihat in general ya Bang Karni, yang terjadi adalah pertarungan kualitas anak bangsa ya. Mungkin Adinda EF tadi mengatakan bahwa kalau sudah selama masih ada ketidakadilan, itu pasti radikalisme itu pasti akan muncul. Tapi keadilan itu kan selalu didefinisikan macam-macam. Kalau saya melihat bahwa ada resiko dan konsekuensi dampak daripada undang-undang dasar kita yang memberikan biaya pendidikan 20%. Itu bukan sedikit Bang Karni. Kemudian juga kurikulum 2013 itu juga sedang panen ini. Dulu banyak sekolah-sekolah yang kumuh, orang-orang tidak bisa belajar dengan baik dan tenang. Sekarang hampir kita tidak bisa melihat sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang kumuh sekarang. Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan yang begitu baik. Ya. Kemudian pengkaderan guru-guru, baik guru di tingkat sekolah maupun di madrasah, itu terjadi pembengkakan kualitas ya. Saya sering mengatakan seperti itu. Yang terjadi adalah pembengkakan kualitas anak-anak umat ini tanpa membedakan agama apapun. Jadi ada kebangkitan agama-agama di sini, bukan hanya agama Islam tapi agama-agama lain juga. Serentak ada kebangkitan anak bangsa. Sebagai resiko ada kepemihakan terhadap dunia pendidikan sebegitu penting ini. Jadi kita sedang panen. Jadi semakin pintar anak bangsa ini, itu pasti akan semakin kritis. Jadi yang saya melihat di sini adalah pertarungan anak bangsa karena panen daripada sebuah kecerdasan. Makin cerdas buah anak bangsa, suatu anak bangsa itu pasti kita akan melihatnya ada gontok-gontokan, ada pertarungan yang kelihatannya kalau menurut referensi psikologis lama, itu pasti ada yang luka. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak melihat ada yang luka di situ. Apa yang dilakukan kemarin itu, kalau kita bandingkan di negara-negara maju misalnya, itu ada hal yang sangat lumrah tuh. Dan orang-orang negara maju itu tidak menganggapnya itu sebagai sebuah luka. Nah, kenapa kita masih menganggapnya itu sebagai sebuah luka? Itu adalah resiko konsekuensi yang harus kita pikul. Nah, yang kedua, saya kira bukan bagaimana menyatukan yang berbeda, tetapi bagaimana membiasakan diri kita hidup dalam sebuah perbedaan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau kita akan menyatukan yang berbeda, seolah-olah kok lain daripada konteksnya, lain daripada kebiasaan kita, itu nostalgia. Kita harus sedia untuk menjadi manusia masa depan. Manusia masa depan itu tidak perlu kita merangkul bagaimana yang berserakan ini menjadi satu, ya kan?
kompak ya, tapi bagaimana kita membiasakan hidup ini, hidup dalam sebuah perbedaan. Ini sangat berbeda. Bagaimana menyatukan berbeda, atau bagaimana membiasakan diri kita hidup di sebuah perbedaan dalam komunitas yang heterogen. Nah, bahasa agama saya di sini ini bahwa kembali kepada para pemenang. Saya juga masih melihat kalau cara pandang kita seperti tadi dan kemarin-kemarin saya lihat di beberapa pengamat itu pasti harus ada bersiap-siap juga untuk kecewa. Kalau kita tidak ingin kalau kita tidak ingin kecewa banyak, anggaplah Anies Sandi ini adalah manusia biasa yang terpilih, bukan malaikat. Saya khawatir nanti janjinya mana. Padahal kita lupa bahwa sebuah janji itu kan perlu proses, perlu konteks, dan perlu banyak faktor ya. Jadi kita juga sebelum menuntut sesuatu yang berlebihan kepada para pemenang, kita pun juga terlebih dahulu harus menjadi wise ya. Kita harus menjadi lebih matang dulu. Ya, jangan hanya kita pintar menagih janji, tapi tidak akan ada pengertian sedikit pun bahwa kondisi mereka itu adalah terikat dengan kondisi sosial. Mereka bukan malaikat, sehingga dengan serta-merta harus menunaikan janjinya tepat waktu. Nah, itu kita bersedia untuk kecewa kalau memang cara pandang kita seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang terpilih sekarang ini tidak lebih sebagai sebuah anak bangsa yang terpilih, tapi bukan Superman, yang bukan superhero yang tidak punya kelemahan, tapi kita harus melihat bahwa beliau juga punya keterbatasan. Dan juga itu saya juga sering menghimbau kepada teman-teman, terutama umat kita ya, bahwa mengekspektasikan seseorang itu tidak perlu terlalu berlebihan, nanti kita kecewa sendiri. Tapi kita harus bersedia memberikan motivasi, support dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya seperti itu, Bang Karni. Baik, terima kasih Pak Nasruddin. Sekarang Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Kenapa Karni? Sama dengan tokoh-tokoh yang lain Pak, bagaimana kita merajut kembali apa yang tercabik, dan kemudian bagaimana Bapak melihat yang terjadi kemarin. Ya, saya teringat akan seorang sosiolog besar, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan suatu bangsa itu akan bisa utuh kalau di dalam diri bangsa itu masih ada rasa kesetiakawanan dan rasa kebersamaan. Jadi kalau saya buat mafhum mukhalafahnya, pemikiran terbaliknya, suatu bangsa pasti akan hancur dan akan porak-poranda bila rasa kesetiakawanan dan rasa kebersamaan di kalangan anak bangsa itu sudah hilang. Nah, mengapa kita melihat ini sebagai suatu hal yang penting? Ini karena saya Muhammadiyah nih, makanya bicaranya agak mengutip pendapat-pendapat tokoh-tokoh. Ada seorang ulama besar namanya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menyatakan bahwa rasa kesetiakawanan dan rasa kebersamaan itu penting karena dia akan membawa kemaslahatan. Sementara perpecahan dan permusuhan itu akan membawa kepada kebinasaan. Dan kalau seandainya pandangan dua tokoh ini kita adu atau kita lihat ke dalam data yang lebih bersifat empirik, misalnya Singapura maju karena dia bersatu, Korea Selatan maju karena dia bersatu, tapi Syria, Afghanistan dan Libya porak-poranda ya karena mereka tidak lagi bersatu, karena rasa kesetiakawanan dan rasa kebersamaan sudah hilang di kalangan mereka. Nah, saya melihat malam ini istilah Pak Karni gubernur terpilih, bagi saya gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih ini memberikan harapan. Karena dari apa yang beliau sampaikan tadi, beliau akan mengedepankan
rasa kesetiakawanan dan rasa kebersamaan. Nah, oleh karena itu bagi saya Pak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga dipilih menjadi gubernur oleh pemilihnya. Tetapi begitu dia sudah menjadi gubernur, maka menurut saya Saudara Anies Baswedan dan Saudara Sandiaga bukan gubernur dan wakil gubernur dari pemilih, tapi dia adalah gubernur dan wakil gubernur bagi yang memilih dan yang tidak memilih. Oleh karena itu menarik bagi saya apa yang disampaikan oleh Saudara Saifullah Fattah tadi. Kalau hari ini silakan Mas Anies dan Mas Sandi bicara tentang saya dan kami. Tapi begitu dia dilantik nanti menjadi gubernur, maka dia akan merubah kosakatanya dari kosakata saya dan kita kepada kosakata kami. Karena dalam kata kami itulah seluruh kepentingan dan harapan akan bisa digantungkan. Saya rasa begitu Pak Kani. Terima kasih. Baik Pak, kita rehat pemirsa.